Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat sipil semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengkonversi penulangan plat atau sengkang dari polos ke ulir atau ulir ke polos atau dari wermes ke polos atau ulir atau dari polos atau ulir ke wermes. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya Excel ya. Punya Excel, di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu desain ulir ke polos. Yang kedua itu desain polos ke ulir. Yang ketiga itu desain wirmes ke polos atau ulir. Kemudian desain polos atau ulir ke wirmes. Jadi saya bahas dulu yang pertama ya, yang di atas. Di sini desainnya baik itu untuk plat bisa ataupun untuk sengkang. Contoh pertama untuk pembahasan desain ulir ke polos. Misalkan pada penulangan plat atau sengkang yang digunakan itu menggunakan ulir, di mana tegangan lelah baja ulirnya itu 400 ya. Ada dua, 400 atau 320. Misalkan kita gunakan 320. Kemudian tegangan leleh baja polos. Tegangan leleh baja polos ini yang mau ditargetkan ya. Dari ulir kita mau ubah ke polos. Sudah pasti kita input 240 MPa. Kemudian jarak tulangan awal. Maksudnya jarak tulangan awal ini jarak yang kita gunakan untuk ulir. Misalkan jarak yang kita gunakan itu dia menggunakan jarak 200 mm atau 20 cm ya. Kemudian diameter baja ulir. Misalkan diameter baja ulirnya itu sama ya. Sama-sama menggunakan diameter misalkan 13. Di sini juga menggunakan diameter 13 ya. Nah, otomatis di sini sudah terhitung otomatis ya. Jumlah batang ulir itu otomatis 5 batang. Kemudian luas tulangan ulirnya itu 132. Otomatis ketika dihitung beban kerjanya itu sama dengan 21237,663 Newton. Kemudian beban ini dihitung kembali ya, menggunakan tegangan leleh dari tulangan polos. Didapat 6,67 buah. Dari kalau gunakan ulir 5, sedangkan kalau gunakan polos 6. Ini menggunakan diameter yang sama ya. Kalau kita mungkin ubah di sini 16 polosnya misalkan, bisa dapat 4. Bisa saja jaraknya sama ya. Maka jarak tulangan polos yang digunakan itu kalau sama diameter di sini 150. 150 ya. Dari notabelnya dia 200 menggunakan ulir diameter 13 bisa saja menjadi 150. Tapi di 13 ini hanya ulir sebenarnya ya. Misalkan sama-sama diameter 16, jarak 200, 16 ya, tetapnya 150. Kemudian saya masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu desain polos ke ulir. Misalkan kita punya penulangan itu menggunakan penulangan polos, kemudian kita ingin itu ulir, di mana tegangan leleh baja polos yang kita gunakan itu sudah pasti 240. Kemudian tegangan leleh baja ulir ada dua ya, bisa menggunakan 320 atau 400. Kemudian jarak tulangan awal, maksudnya jarak tulangan awal itu tulangan polos ini ketika mendesain plat itu jaraknya berapa. Misalkan jaraknya itu dia 250 misalkan. Kemudian diameter baja polos 16, diameter baja ulir yang ditargetkan sama ya, sama-sama 16 misalkan.
Maka di sini kalau dihitung untuk polos itu butuh 4 batang saja ya. Dalam per meternya itu 4 batang, kemudian dikonversi sehingga didapatkan beban kerjanya itu 193.000 ya, 19,453 Newton. Kemudian dari beban ini dihitung lagi, didapatlah tulangan menggunakan ulir. Jaraknya itu kurang lebih 400 ya, 416,67 atau dianggap saja 400. Kita contoh saja misalkan ternyata jaraknya itu 250 atau misalkan 200. Kemudian kita gunakan untuk ulirnya itu diameter kecil 13 misalkan. Oh, dapatnya 220. Bisa saja kita gunakan diameter 16 polos, jarak 200 berubah menjadi diameter 13 ulir, jarak 200 juga kalau dikasih genap ya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yaitu desain warmes ke polos atau ulir. Kita ketahui bahwa tegangan nilai baja warmesnya kita itu 500. Kemudian di sini saya ubah dulu ya. Di sini hanya tertulis 240 itu hanya untuk polos ya. Kita masuk di data, kemudian validasi data. Kita di sini koma 320,400. Oke. Jadi sudah ada 3 pilihan ya. Bisa dipilih apakah 320 atau 400. Jadi ketika dia gunakan 240 otomatis dia polos. Dari warmes ke polos. Kalau dia gunakan 320 atau 400 otomatis dia ulir. Ya. Misalkan kalau dia gunakan polos, jarak tulangan awal untuk warmesnya itu misalkan jaraknya itu 150. 150. Kemudian diameter yang digunakan itu diameter misalkan 16, sama-sama 16 ya. Maka jarak yang digunakan untuk tulang ulir itu 720. Yang awalnya dia itu, oh ini 1500 ya, salah. 150 sama dengan 72 mili. Otomatis tidak mungkin 72, bisa saja harus lebih. Kalau dijadikan ulir dengan diameter yang sama, maka dia dapat 120. Oh, diperbesar diameternya, misalkan ulir kita perbesar diameter 19. Warmes yang jaraknya 150 dengan diameter 16 bisa diganti dengan ulir diameter 19 jarak 150 juga. Misalkan warmesnya itu diameter 13 jarak, ini nanti bisa diubah ya, ada kurang, ini hanya tidak ada diameter 10. Oh, ada diameter 10 ternyata ya, sorry. Misalkan di sini menggunakan polos 240. Diameter yang digunakan misalkan warmesnya itu diameter 10 misalkan. Kita pilih diameter 10. Kalau kita gunakan diameter 16, maka dibutuhkan 184 jaraknya. Dari diameter 10 menggunakan warmes jarak 150 bisa digunakan diameter 16 jarak 150 juga ya, atau 184 atau 175 menggunakan tulangan polos, kan di sini polos. Kalau gunakan tulangan ulir otomatis di sini mungkin bisa jarak diameter 12 jarak 150 ya. Kemudian kita masuk tahap selanjutnya, masuk di desain polos atau ulir ke warmes. Di sini hanya ada 2 ya, kita tambah. Di sini harusnya ada 320. Oke. Misalkan dia gunakan tegangan baja polosnya itu diameter polos ya, menggunakan diameter 16 polos. Jaraknya itu 150.
Kemudian kita mau gunakan wear mesh, gunakan diameter berapa sih? Misalkan kita gunakan diameter 10. Kalau kita gunakan diameter 10, oh bisa. Jadi diameter 10 didapat 122. Oh, kita ubah. Di sini ulirnya itu kita ubah misalkan diameter, atau tetap ya, tetap diameter 16. Kalau polos, kalau wear mesh itu masih 122, maka kita bisa besarkan lagi wear meshnya misalkan diameter 12. Oh, didapat 150. Jadi ini bisa bebas ya penginputannya. Oke, mungkin itu saja cara kita mengkonversi baik dari desain ulir ke polos, desain polos ke ulir, desain wear mesh ke polos atau ulir, atau desain polos atau ulir ke wear mesh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi